Shalom, selamat pagi anak Ami sekalian. Apa kabar hari ini? Berharap kalian dalam keadaan baik dan keadaan sehat. Nah, hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang relasi dan fungsi ya. Nah, tentang relasi, sebelum kita mempelajari fungsi, kita pelajari dulu tentang relasi. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana penyajian relasi. Ada 3 cara, yaitu bisa menggunakan diagram panah ya, bisa menggunakan diagram kartesius, dan untuk selanjutnya nanti kita pelajari. Nah, yang kedua kita bahas sekarang yaitu tentang diagram kartesius. Kita perhatikan contohnya ya. Di sini diketahui himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan himpunan B 1, 2, 3 sampai 10 ya. Kemudian kita disuruh menggambarkan diagram kartesius yang menyatakan relasi A ke B ya, menyatakan relasi A ke B. Berarti hubungan si A ke B dengan hubungan satu lebihnya dari ya, berarti anggota si A nanti satu lebihnya dari anggota si B gitu ya. Kemudian yang kedua akar kuadrat dari ya, berarti A akar kuadrat dari B misalnya gitu ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya kita perhatikan. Nah, himpunan A tadi yaitu 2, 3, 4, 5 ya. Oh, bukan. Himpunan A tadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan B kita buat di sumbu Y atau di vertikalnya 1, 2, 3 sampai 10 ya. Nah, kemudian hubungannya tadi satu lebihnya dari, berarti kita buat satu lebihnya dari mana? Nggak ada ya, nggak ada pasangannya di himpunan B. Kemudian 2 itu satu lebihnya dari 1, ya kan? Satu lebihnya dari 1. Kemudian 3, satu lebihnya dari 2. Oke, kemudian 4 itu satu lebihnya dari 4 itu satu lebihnya dari 3 gitu ya, dan seterusnya. Nah, kenapa ini sampai 5? Karena anggota si A tadi sampai 5, 1 sampai 5 ya. Nah, kemudian bagaimana kalau dia akar kuadrat dari? Berarti kita buat di sini masih sama, himpunan A-nya kita buat di sumbu X atau horizontal, sedangkan himpunan B-nya kita buat di sumbu Y atau vertikalnya. 1 akar kuadrat dari 1, benar ya? Kemudian 2 akar kuadrat dari 4. Ya. Tapi kalau misalnya kuadrat dari nggak ikut akarnya, berarti 4 kuadrat dari 2. Gitu ya, artinya 2 kuadrat sama dengan 4. Tapi ini akar kuadrat, berarti 2 akar kuadrat dari 4. Kenapa? Akar kuadrat dari 4 itu adalah 2. Kemudian 3 akar kuadrat dari 9. Tadi anggota si A ada 4, ada juga 5. Ternyata di anggota si B harusnya 4 itu akar kuadrat dari 16, tapi anggota si B tidak ada yang 16. Makanya 4 dan 5 tidak mempunyai pasangan. Ya. Nah, kemudian yang bagian ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, bagaimana himpunan pasangan berurutan? Kita perhatikan contohnya ya. Di sini ada himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 25 ya. Kemudian himpunan B-nya 1, 2, 3, 4 sampai 10. Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan kuadrat dari. Nah, perhatikan ya, ini bukan akar kuadrat, tapi kuadrat dari. Kemudian 2 kali dari. Yang ketiga, 1 kurangnya dari. Kalau tadi 1 lebihnya, kalau ini 1 kurangnya dari, gitu ya. Nah, kita perhatikan penyelesaiannya. Yang pertama, kita lihat hubungannya tadi kuadrat dari, berarti 1 kuadrat dari 1 gitu ya. 1 kuadrat dari 1. Kemudian 4 kuadrat dari 2. 9 kuadrat dari 3.
16 kuadrat dari 4, 25 kuadrat dari 5. Nah, kenapa ini? Jadi, anggota si A-nya itu tadi, bilangan yang pertama itu 1, 4, 9, 16, 25. Nah, pertanyaannya, kenapa di anggota si A tadi ada 2, tapi kenapa di sini nggak ada? Nah, karena 2 itu bukan bilangan kuadrat. Ya, bukan bilangan kuadrat. Nah, kemudian kita perhatikan bagian B. B-nya tadi hubungannya 2 kali dari, berarti 2 kali dari 1, ya. Kemudian 4 2 kali dari 2, 6 2 kali dari 3, 8 2 kali dari 4. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kenapa misalnya 3 tidak ada himpunan A-nya kan ada 3. Nah, tapi di sini 3-nya kenapa nggak ada untuk himpunan A? Kita perhatikan yang bilangan-bilangan pertama ini adalah himpunan A-nya. Karena 3 itu 2 kali dari bilangan apapun, nggak ada yang ada di himpunan B. Karena himpunan B tadi 1 sampai 10. Ya. Nah, kemudian bagian C, 1 kurangnya dari, ya. 1 kurangnya dari berarti 1 kurangnya dari 2. Ya, kemudian 2 1 kurangnya dari 3. Kemudian 3 1 kurangnya dari 4 sampai seterusnya. Ya. Nah, begitulah dia penyajian himpunan. Yang pertama kita sudah pelajari membuat diagram panah. Kemudian yang kedua tadi dengan koordinat kartesius. Dan yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Nah, setelah ini nanti kita akan mempelajari tentang fungsi ya. Namun untuk pertemuan kita hari ini, kita masih membahas tentang penyajian himpunan. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Miss berharap tugas-tugasnya nanti boleh dikerjakan dengan baik ya. Semangat belajar dan shalom.